Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak kelas 11. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang matriks. Kalau kemarin tentang pengertian matriks sudah kalian baca materi yang dikirimkan. Sekarang kita akan lanjut ke materi operasi pada matriks. Nah, operasi pada matriks ini sendiri sebenarnya nggak jauh beda dengan operasi pada bilangan bulat, yaitu ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, dan ada operasi perkalian. Nah, tapi dia tidak ada kata-kata operasi pembagian ya, hanya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sekarang gue harap kalian masih ingat kemarin tentang definisi matriks. Nah, matriks itu adalah suatu bentuk di mana pada bentuk matriks itu ada yang dinamakan elemen, sehingga teknik kelas 11 ada dinamakan elemen, baris, dan kolom. Misal nih, ada matriks A. Matriks A tersebut ordonya 2 kali 2. Ordo 2 kali 2 artinya barisnya 2, kolomnya 2. Berarti elemennya itu A, B, C, D. Nah, ini adalah contoh dari matriks A yang punya ordo 2 kali 2. Nah, ordo itu adalah ini baris. Ingat ya dulu ya. Ini baris, yang ini kolom. Nah, jadi ini adalah baris dan ini adalah kolom. Berarti kalau A 2 kali 2 itu berarti artinya matriks ini berisi barisnya ada 2, baris A, B, dan C, D, kolomnya juga ada 2, kolom pertama AC, kolom kedua BD. Nah, jadi ini adalah matriks berordo 2 kali 2, matriks A ya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke operasi yang pertama. Jadi operasi yang pertama itu adalah operasi penjumlahan. Nah, untuk operasi penjumlahan ini syaratnya itu adalah matriksnya harus memiliki ordo yang sama. Jadi kalau matriks A mau kita tambahkan dengan matriks B, misalnya matriks A ditambah matriks B, nah ordo dari matriks A dan matriks B ini harus sama ya, nggak boleh beda. Jadi misalnya A yang di sini 2 kali 2, berarti nanti yang mau dijumlahkan B-nya juga harus 2 kali 2. Misalnya berarti C, D, E, F, G, H. Nah, harus gini ya, harus sama. Kalau di sini 1 kali 1, sini juga 1 kali 1, nggak boleh beda. Kalau beda nggak bisa. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Untuk operasi penjumlahan, misalnya diketahui ada matriks ya. Diketahui ada matriks P. Matriks P itu elemennya adalah 5, negatif 2, 4, 10. Lalu ada matriks Q. Nah, matriks Q ini elemennya adalah 6, negatif 2, negatif 1, 8. Nah, jadi ada P, dua matriks P dan Q. P elemennya 5, 4, negatif 2, 10. Q itu 6, negatif 1, negatif 2, 8. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai dari P ditambah Q? Nah, perhatikan, syaratnya tadi adalah ordonya harus sama. Sekarang perhatikan, antara matriks P dan matriks Q apakah ordonya sama? Nah, iya ya, ordonya sama ya. Ordo dari P adalah 2 kali 2, ordo dari Q juga 2 kali 2. Berarti kalau dia sama bisa kita jumlahkan. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 5, 4, negatif 2, 10 ditambah 6, negatif 2, negatif 1, 8. Nah, cara menjumlahkannya adalah kalian harus menjumlahkan yang seletak. Artinya seletak itu adalah yang barisnya sama, kolomnya sama. Jadi misalnya nih, tandain ya. Di sini 5 ini sama letaknya atau seletak dengan 6. Kenapa? Karena sama-sama di baris pertama, kolom pertama. Berarti 5 tambah 6. Oke. Negatif 2 itu seletak dengan negatif 2 juga. Berarti di baris ini kita tulis negatif 2 ditambah negatif 2. Lalu 4 dengan negatif 1 ya, berarti 4 ditambah negatif 1. Dan yang terakhir 10 nih ya, ini sama ini. Yang terakhir 10 dengan 8. Berarti 10 kita tambah 8. Nah, kalau udah gini itu tandanya berarti tinggal kita jumlahkan, operasikan. 5 tambah 6 11 ya. Oke. Sekarang negatif 2 ditambah negatif 2.
Nah ini kan ada kurungnya, ingat kurungnya dibuka dulu, berarti tanda kita kalikan. Tanda positif dikali tanda negatif berarti hasilnya adalah negatif. Berarti negatif 2 betul saja biar nggak bingung, berarti itu jadinya negatif 2 negatif 2 karena kan ini positif negatif negatif. Sama dengan yang nomor 4 tetap ditulis, ininya kita kalikan tandanya positif dan negatif, berarti negatif, berarti jadinya negatif 1. 10 tambah 8 18. Oke, berarti sekarang kita operasikan lagi, berarti jadinya 11 negatif 2 kurang 2 negatif 4 kurang 1 3 18 tetap. Nah inilah hasil dari penjumlahan matriks P dan Q. Oke, sekarang kita masuk ke operasi yang kedua, yaitu operasi pengurangan. Nah operasi pengurangan ini syaratnya sama persis dengan operasi penjumlahan, yaitu dimana kedua matrik-matriks yang dikurangkan itu harus memiliki ordo yang sama ya, yang sama. Jadi kalau ordonya 2 kali 2 berarti ordo matriks yang satunya mau dikurangkan juga harus 2 kali 2. Jadi kita langsung ke contohnya aja. Oke, contohnya adalah di sini misal ada matriks R ya, R. Matriks R ini elemennya adalah 10 negatif 2 3 1 0 negatif 4. Ini R. Setelah itu ada S, matriks S di mana elemennya adalah negatif 1 18 8 negatif 7 4 dan 2. Oke. Oke, negatif 1 dan 18 8. Ya nih. Sekarang sebelum kita lanjut mengerjakan, kita lihat dulu ordonya sama apa enggak. Nah, R ini matriks R ordonya adalah 3 kali 2 artinya 2 kali 3 ya. Ordonya R 2 kali 2 berarti 2 kali 3 artinya barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, dan ternyata si matriks S juga begitu ya, sama. Ordonya adalah 2 kali 3 artinya barisnya 2, kolomnya 3. Karena sama berarti kita bisa operasikan. Nah, pengoperasiannya itu sama dengan penjumlahan, cuma beda tanda. Jadi berarti kalau berapakah nilai R kurang S? Nah berarti kan tinggal kita kurangkan yang seletak. Di 10 1 negatif 2 0 4 dikurang negatif 1 8 4 18 negatif 7 2. Oke. Nah sekarang tinggal kita kurangkan ya. Berarti 10 dikurangkan dengan seletak, berarti 10 dengan negatif 1 ya, berarti 10 dikurang negatif 1. Oke, setelah itu negatif 2 ini dengan 8, negatif 2 dikurang 8, 3 dengan 4 berarti 3 kurang 4. Selanjutnya gitu juga, berarti 1 kurang 18, 0 kurang negatif 7, negatif 4 kurang 2. Oke, ini ya. Terus sekarang tinggal kita operasikan sama kayak tadi, kita buka kurungnya, ini dikalikan negatif ke negatif berarti jadinya positif ya. Nah kalau ini langsung aja, negatif 2 dikurang 8 berarti negatif 10, 3 kurang 4 negatif 1, 1 kurang 18 berarti negatif 17. Nah yang ini sama, buka dulu kurungnya, berarti negatif kali negatif hasilnya positif ya. Oke, ini negatif 4 dikurang 2 negatif 6, jadi sama dengan 10 tambah 1 11 ya. Ini negatif 10 negatif 1, yang ini negatif 17, 0 tambah 7 7 negatif 6. Nah jadi hasil dari R dikurang S adalah 11 negatif 10 negatif 1 negatif 17 7 dan negatif 6. Ini adalah hasil dari pengurangannya. Nah oke, sekarang kita masuk ke operasi matriks yang ketiga, yaitu perkalian skalar dengan matriks. Jadi di sini ada yang namanya skalar dan ada matriks. Kalau matriks saya sudah tahu ya apa. Sekarang skalar. Nah, kalau skalar itu artinya adalah suatu bilangan. Nah, jadi ada suatu bilangan dikalikan dengan matriks. Bilangan itu berapa aja? Dan tidak terhingga 1 2 3 4 5 6 seterusnya, itu namanya bilangan. Nah, bilangan itu apabila dikalikan dengan matriks disebut dengan skalar. Misalnya ada bilangan 3. Terus ada matriks A. Nah, ini bisa dikalikan, nanti jadinya 3A. Nah, sekarang kita langsung masuk ke, ini nggak ada ya, ini sama dengan tadi kita coret. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya aja ya. Oke, misal nih contoh. Ada suatu matriks A ya. A ini elemennya adalah 5, negatif 2, 4 dan 10. Nah, si matriks A ini akan kita kalikan dengan skalar. Skalarnya adalah di sini ya, misalnya oke. Jadi berapakah nilai dari 2A ya.
Nah, nilai 2A ini berapa? Artinya skalarnya itu adalah 2, matriksnya itu adalah A. Nah, ini dimaksud dengan perkalian skalar dengan matriks. Oke, kita cari ya. 2A itu artinya 2 dikalikan dengan matriks A, berarti 2. Kita kalikan dengan matriks A berarti 5, negatif 2, 4, dan 10. Nah, caranya 2 itu kita kalikan dengan semua elemen yang ada pada matriks A. Pertama, 2 kita kalikan dengan 5. Berapa? 10. 2 kita kalikan dengan negatif 2. Berapa? Negatif 4. 2 dikalikan dengan 4, 8. 2 kita kalikan dengan 10, berarti 20. Nah, jadi berapa nilai dari 2A? Adalah 10 negatif 4, 8, 20. Nah, begitu aja untuk perkalian skalar dengan matriks. Oke, sekarang kita masuk ke operasi yang terakhir, yaitu operasinya adalah perkalian matriks dengan matriks. Nah, kalau tadi skalar dengan matriks, bilangan dengan matriks, sekarang matriks dengan matriks. Misalnya ada matriks C, di mana anggotanya adalah A, B, C, D, dan ada matriks D, di mana anggotanya adalah E, F, G, H. Nah, perkalian matriks dengan matriks ini juga punya namanya syarat. Nah, jadi syarat dari perkalian matriks itu adalah banyak kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Nah, ini adalah syarat dari operasi perkalian matriks dengan matriks ya, yaitu matriks dapat dikalikan jika banyak kolom matriks pertama itu sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Nah, sekarang coba lihat pada dua matriks yang Ibu tulis, yaitu matriks C dan D. Apakah matriks C dan D ini dapat kita kalikan? Kita cek dulu ya, masuk syarat enggak dia. Jadi syaratnya itu adalah banyak kolom matriks pertama sama dengan banyak baris matriks kedua. Sekarang lihat matriks C ini kolomnya ada berapa? Ada 1, 2, berarti kolomnya 2. Oke, sekarang lanjut ke matriks D. Nah, matriks D yang kita cek adalah baris. Matriks D barisnya berapa? 1, 2. Oke, berarti barisnya 2. Sekarang perhatikan, kolom dan barisnya sama nggak? Sama ya, sama-sama 2 ya. Nah, dia ordonya nggak harus sama, ordonya beda nggak apa-apa. Yang penting kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Kalau sama berarti kita bisa kalikan. Nah, contohnya nih ya, di sini. Berarti C kali matriks C kali kita kalikan dengan matriks D. C kita kalikan dengan matriks D. Berarti A, B, C, D kita kalikan dengan E, F, G, H. Nah, perhatikan ya caranya, jangan sampai salah. Oke, yang pertama adalah baris pertama kalikan dengan kolom pertama. Berarti A kalikan dengan E. Berarti A kita kalikan dengan E. Jangan lupa tandanya nanti di sini ditambah B kita kalikan dengan G. Oke, selesai untuk baris pertama. Kedua, yang di samping sini ya. Oke, A ini kita kalikan ini. Berarti A kita kali F. B kita kali H. Jangan lupa ditambah ya. Oke. Terus baris kedua kalikan lagi dengan kolom pertama. Nah, tadi gini ya, tadi perhatikan baris pertama dengan kolom pertama, terus baris pertama dengan kolom kedua. Selanjutnya baris kedua dengan kolom pertama, berarti jadinya C kali E ditambah D dikali G. Oke. Selanjutnya baris kedua dengan kolom kedua, berarti jadinya C kali F ditambah D dikali H. Nah, seperti ini bentuk umum dari perkalian matriks. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya aja ya. Oke, jadi contohnya, oke, misal ada matriks A, itu isinya adalah, elemennya adalah 2, 5, negatif 4, 6, 7, 3. Oke. Baru ada matriks B. Matriks B elemennya 8, negatif 1, dan 10. Oke. Berapakah A dikali B
berapa nih A kali B. Sekarang sebelum kita kalikan, kita lihat dulu dia memenuhi syarat nggak. Kita lihat di A, berapa kolomnya? 1, 2, 3. Kolomnya 3. Di matriks B berapa barisnya? Baris pertama 8 ini, baris kedua negatif 1, baris ketiga 10. Jadi barisnya ada 3. Berarti untuk matriks A kolomnya 3, 1, 2, 3. Matriks B barisnya juga 3, 1, 2, 3. Karena sama memenuhi syarat berarti bisa kita kalikan. Oke, langsung kita kalikan ya. Nah, Ibu jawab di sini aja. Mari sekarang kita langsung kalikan. Berarti 5 negatif 4 6 7 3 kalikan dengan 8 negatif 1 10. Oke. Sekarang kita akan mulai mengalihkan. Seperti tadi ya. Berarti yang pertama, baris pertama ini dengan ini, kolom ini. Nih, berarti ini kita kalikan dengan ini. Oke. Barisnya kita kalikan dengan kolomnya. Berarti jadinya 2 kali 8 berapa? 16 ya. Terus ini negatif 4 kali negatif 1 positif 4. 7 kali 10 berarti 70. Oke. Terus yang ini 2 kita kalikan dengan ini lagi. Sama. Berarti 5 kali 8 40. 6 kali negatif 1 berarti negatif 6 ya. 3 kali 10 berarti 30. Oke, terus tinggal kita operasikan deh. Berarti 16 tambah 4 20. 20 tambah 70 berarti 90. Oke, sekarang baris kedua 40 kurang 6 berarti adalah 34. 34 tambah 30 berarti 64. Nah, selesai. Jadi hasilnya adalah 90 dan 60. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini materi kali ini. Ibu harap sekalian bisa mengerti. Jika ada yang ingin tanyakan, mari kita diskusikan di grup WA kita. Oke, sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.